Oke guys, jadi kali ini gue ditemenin Bang Angga nih ya. Kita bakal bahas tuh Black Adam ya. Kemarin kan gue udah kasih review non-spoiler nih. Karena gue waktu itu bener-bener baru nonton, langsung gue review. Tuh. Nah sekarang kita bahas lebih detail lagi nih ya, tentang Black Adam bener-bener. Jadi kita kasih peringatan dulu ya. Ini spoiler warning ya. Jadi buat yang belum nonton, jangan nonton please ya. Karena bakal merusak experience kita pas nonton gitu. Kalian kalau misalnya belum nonton Black Adam langsung nonton dulu, baru balik ke video ini ya. Iya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan. Gue pengen nanya dulu nih, kayak first impression lu tuh gimana pas nonton Black Adam kemarin? First impression gue nonton Black Adam nih mengobati Gua tahu. mengobati pilu-pilu kemarin lah dari yang telah DC perbuat ke khususnya ke gue dan umumnya mungkin ke yang umum ya. Dari Suicide Squad yang Suicide Squad yang kemarinnya yang kedua sama Birds of Prey yang ya gitu bisa dibilang Birds of Prey, oke. bisa dibilang kurang lah ya. Kurang menonjol lah, kurang menampar gitu film-film. Black Adam ini jadi angin segar untuk orang-orang yang biasanya berbicara Kit bangkit, DC bangkit. Ya, ternyata emang di Black Adam ini beneran bangkit sih. Gila loh, bener-bener semua konten tulisannya gitu ya, DC bangkit, kebangkitan DC. Gila, tapi emang ini bener-bener pesta buat fan DC ya. Fan DC banget sih. Dan untuk diperjelas lagi, film Black Adam ini walaupun gua lebih ke kubu merah sana, gua akuin film Black Adam ini di atas Black Adam, di atas Thor Love and Thunder dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Gila, udah diakuin. Kita belum berbicara Black Panther ya, karena belum rilis. Kita tunggu. Tapi ini ya sebenarnya gue kan lebih ke arah DC lah ya. Gue sih ke arah DC, cuman gila sih. Gue akuin trailer Black Panther gila kemarin. Sumpah. Black Panther 2 tuh kemarin trailernya bikin gue merinding cuy. Kita tunggu aja lah ya. Iya. Ya tapi kali ini kita bakal bahas Black Adam dulu, dan first impression lo itu tadi mengobati ya, mengobati kerusakan yang udah dibuat DC ya. Terutama Walter Hamada yang setelah walk out dari keluaran. Ya. Kendali sudah penuh lah dipegang sama David Zaslav. Gue sih percaya sih sekarang DC bakal balik lagi sih. Apalagi dengan Henry Cavill yang udah balik, nanti kita bahas lagi ya. Oke, dari gue dulu ya. Iya. Ya, lu pada bisa nonton review non spoiler gue yang kemarin. Gue udah ngomong Black Panther lagi kan. Black Adam ini serius. Gue cuma bisa kasih satu tuh keren, satu kata nih. Keren parah. Lu kalau misalnya yang gak suka bener-bener yang gak suka slow face movie, ini harus tonton. Yes. Gak bakal ngantuk, betul gak sih? Yes, bener gak bakal ngantuk. Ada tuh bener ibaratnya fightingnya sama scoring audionya, bassnya tuh masuk banget. Gila. Tapi emang kalau scoring tuh DC emang selalu. Iya. Marvel kalah nggak sih kalau masalah scoring? Bagian sound effect tuh DC tuh emang Sound effect-nya ya? Gila, berkelas banget loh. Harus nonton di bioskop sih. Jangan dibajakan. Sampai ini kan sudah ibaratnya kalau udah fight-nya ini udah setingkat kalau nonton anime tuh udah kayak fight-nya di Dragon Ball ini. Black Adam ini. Iya, bener banget sih. Full battle kan? Full battle, full destruction, gedung-gedung building, full ancur-ancuran lah. Iya. Oke, kalau misalnya gue tanya yang lu paling suka dari Black Adam itu sebenarnya apanya gitu? Lebih ke apanya nih? Lebih ke dari keseluruhannya atau persinnya? Oh, keseluruhannya dulu. Keseluruhan dari Black Adam ini gue ngelihat dia ini di Black Adam ini dia lebih ke full hero daripada anti hero sih. Full hero. Oh, jadi yang lu suka itunya? Iya, bener-bener. Misalkan kalau di komik itu kan dia anti hero. Bener-bener gak peduli bantai yang bisa dibantai ya kan. Kalau di sini tuh dia kayak jadi beda banget, bener. Setuju. Di sini di CU ini dia dibikin lebih agak melempem dari yang seharusnya di komik. Bener, setuju. Karena dia sebelum menghajar salah satu intergeng pernah kalau kau melawan kau baru mati. Jadi ibaratnya dia itu masih ada rasa ngasih warn ke orang yang ingin dilawannya itu. Bener, tapi kalau misalnya kita berkaca dengan komik, menurut gue Black Adam itu lebih
bagus dikatain sebagai villain menurut gua dibanding antihero ya. Villain. Lebih ke villain, serius. Lu pada yang nggak tahu Black Adam sama sekali dan nonton dan kira Black Adam tuh kayak gini, asli enggak, di komik tuh Iya. lebih brutal. Jahat banget cuy. Bahkan dia ini sahabat baiknya si Sinestro dari Oh, iya. villainnya Green Lantern. Iya, dia tuh bener-bener villain menurut gue, lebih cocok villain. Tapi di sini lebih dibikin tone down banget. Dan kita coba fokusnya ke origin dulu kali ya. Origin story-nya. Dan di sini kita dikasih plot twist sebenarnya ya. Bener nggak? Iya. Gimana tuh perasaan lu pas kena story-nya ternyata begini, sebelumnya begini, gimana tuh? Sebenarnya untuk secara plot twist yang di kuak di akhir tuh dari awal tuh gua tuh udah ketebak. Tapi itu tidak menjadi permasalahan karena ya itu ya emang kualitasnya ini Black Adam ini bagus. Contoh plot twist yang ketika yang scene anaknya ini. Iya. Itu kan gue udah di situ tebak. Di situ udah itu punya bukan pikiran. si Black Adam. Yes, Black Adam itu bukan si Tit Adamnya ini. Udah ketebak nih pasti anaknya karena di scene awal yang dipanggil Council of Wizards ya, anaknya itu. Makanya pas di akhir di reveal tiba-tiba ternyata anaknya Tit Adam ini siapa namanya gue lupa gitu. Hurut ya. Hurut ini yang jadi Black Adam gak terlalu kaget karena di awal itu gue udah bisa nerka, oh ini anaknya dipanggil soalnya pas bagian melawan diktator raja apa tuh, Achtung namanya. Achtung. Rajanya Kandak gitu yang zalim. Ya dia itu yang dipanggil itu ya anaknya. Untuk plot twist sih gak terlalu bikin gue mencengangkan. Bisa ditebak lah plot twistnya. Bisa ditebak. Oke. Iya, tapi itu justru menurut gue ya, ini kan dirubah kan dari sisi komik kan. Ini kayak menurut gue digabungin nih. Kalau lu tau nggak? Kalau misalnya DC itu sebenarnya ada 2 versi nih. DC yang komik awal dan ada yang New 52 tau nggak? Belum tahu ya. Belum tahu. Anak Marvel ya. Iya, jadi DC itu sebenarnya ya jadi ada 2 versi cerita Black Adam. Black Adam yang asli sebenarnya ceritanya nggak kayak gini. Ceritanya itu adalah di zaman Firaun Ramses II, Firaun Ramses II. Nah, jadi si Black Adam ini, namanya Ted Adam ini, dia pangeran muda nih. Anaknya si Ramses II nih. Nah, waktu itu pelayannya si Ramses II itu ada namanya Wizard Shazam. Dia penyihirnya. Nah, katanya dia ngelihat tingkah lakunya si pangeran ini, mulia kan. Yang jadi pembedanya Wizardnya itu langsung emang turun. Bener. Di istana itu dia mempunyai pangkat ya. Punya pangkat. Jadi, gak berbeda tempat. Dan memang gue setuju dengan DC, itu kan yang itu jadul banget ya. Itu cerita kayak kurang banget buat di zaman sekarang kan. Makanya dirubah di New 52 itu, ya kan. Jadi New 52 itu sebenarnya akibat dari Flashpoint. Iya, jadi tahu kan cerita Flashpoint kan, dengan si Flash putar. Reset Universe. Iya, itu akibatnya tuh. Dengan semuanya berakibat gila lah buat DC, jadi modern semua. Superman jadi color di dalam. Itu karena New 52 gitu. Jadi nah, abis itu dirubah nih cerita Black Adam nih. Jadinya dengan si Ted Adam yang punya keponakan namanya Aman, ya kan? Nah, kalau di komik dia itu ngebunuh Aman. Wah, berarti bener yang lo bilang, bener lebih villain. Lebih villain. Dari awalnya aja kita dikasih lihat kayak misalnya, jadi si Aman itu sebenarnya dikasih kekuatan si Aman. Nah, pas si Aman mau bilang Shazam, dibunuh. Yang jadi Shazam si Ted Adam. Wah, itu brutal kan? Yes. Sedangkan dirubah total nih di sini nih. Dirubah total. Iya, dirubah total banget. Jadi lebih jadi agak soft sih. Jadi kesannya kalau di komik itu dia mendapatkan power dari paksaan ya, dia yang memaksa. Kalau di movie ini dia mendapatkan power dari sukarela, dari hurufnya. Iya, kita dikasih lihat lebih ke family friendly lah ya. Jadi Black Adam ini lebih Black Adam family friendly. Dan itu bisa mengubah citra DC ke depannya. Jadi DC tuh nggak seharusnya dark terus. Oke. Dapat. Bisa sih. Bisa bright juga. Tapi buktinya Black Adam ini dibikin bright juga. Tapi memang semua fan Marvel lebih beranggapan nggak suka DC karena bagian itunya nggak sih? Darknya nggak sih? Kalau lu gimana sebagai fan Marvel? DC lebih ke bukan bagian darknya sih. Kalau lu bukan. Gue nggak masalah sama dark. Lu bukan masalah dark. Tapi kalau biasa fanboy Marvel lu tahu kan? Yes. Masalahnya darknya kan? Gue ini masalahnya sama darknya itu bukan dark yang kayak gimana sampai lebih ke color grading. Lebih ke kayak dark itu kan bisa dikatakan pembunuhannya atau fighting skillnya yang gore ya. Iya. Yang bener-bener no sensor sama sekali. Iya. Kalau gue ini darknya ini yang ya jokesnya itu. DC itu sebelum
sebelum ada Shazam ya. Sebelum ada Shazam tuh jokes-nya itu datar semua. Oh, ngerti. Oh, lu lebih suka yang lebih ada humornya. Iya, humor but tidak menghancurkan karakter dari utamanya tersebut. Ngerti. Memang sih setuju sih gue. DC memang dulu cacat banget sih kalau masalah humor. Masalah jokes cacat banget. Sebelum Shazam. Shazam gue akuin jokesnya masuk semua. Bagus. Apalagi Suicide Squad nonton. Suicide Squad 2 yang baru nih. James Gunn. Iya, James Gunn. Itu kan bagus banget, lucu banget tuh. Oke, balik lagi ke Black Adam. Berarti dari origin memang kita tahu di sini kita digabungin lah. Jadi antara komik lama sama komik yang baru nih. Komik barunya mungkin diambilnya sisi yang tadinya itu yang dia sama anaknya kan, dia dihubung-hubungin sedikit lah. Kalau yang dulu sama keponakan ini sama anaknya gitu kan. Tapi kalau yang tapi diambil juga sisi dari si aktornya ini. Si Afton. Si Raja Aftonnya tuh. Oh, Aftonnya. Iya. Afton itu diambil dari yang komik lama sebenarnya. Iya. Dia jadi representasi Firaun ya. Iya, lebih ke rajanya lah, lebih raja yang itu kan, yang diktatornya gitu kan. Oke. Kita sekarang ngomongin lebih ke arah plot cerita nih. Nah, plot ceritanya menurut lu B aja atau keren banget atau gimana dari Black Adam ini? Plot cerita ya untuk dibilang B aja sih sebenarnya enggak. Cuman ini plotnya ini lebih ke repetitif. Terulang ya. Origin Zero sampai dia dapet titles namanya. Itu udah dipakai lah di semua film-film superhero sebelumnya itu dipakai terus begitu. Dari dia nge-explore lebih dalam jati dirinya, nge-explore lebih dalam kekuatan gua ini digunakannya untuk apa sih sebenarnya, tertujunya untuk apa. Itu repetitif ya di sini. Tetap namanya film superhero itu namanya plot cerita itu gak bisa diubah, bakalan repetitif terus. Dia pertama apa tuh nama? Yang ibaratnya yang section pertama itu dia belum dapat kekuatan, section kedua dia mulai nge-explore di jati dirinya, ketiga dia menemukan villainnya, keempat dia conclusion, dia akhirnya menemukan jati diri. Masih tetap dipakai ya? Masih tetap dipakai, repetitif. Menurut gue ya, mungkin kalau ada yang beda pendapat gak apa-apa. Dan plot yang bikin gue lumayan masih ada tercengang dikit itu di apa tuh? Bayangan. Masa future-nya itu penglihatan visionnya dari Dr. Fate. Kaget ya pasti deh? Iya. Kaget ya, gue juga sih. Tapi bukan gak nyangka soal Dr. Fate yang mati ya. Dr. Fate bakal berkorban itu ketebak bagi gue. Tuh bagi gue lu ketebak? Iya. Yang gak ketebak itu adalah ketika Hector Hall alias Hawkman, dia udah mendapatkan vision dari Dr. Fate dia bakal mati. Dan ternyata vision itu beneran terjadi. Dia gak mati karena dia pakai, dia pegang helmet of Nabunya itu yang gak ketebak. Bener. Itu bener-bener out of nowhere sih. Plot yang gue suka. Itu bagus. Kayak di satu sisi ramalannya Dr. Fate terjadi, di satu sisi terbatal juga, bener. Ini itu keren. yang gue suka. Itu kerennya sih, bener sih. Tapi gini, gue pengen nanya lu, kalau misalnya ini kan face-nya lu akuin juga pasti cepet banget, semua pasti tahu lah ya. Ini mungkin banyak kritikus juga kritiknya dari situ. Bahkan kalau nggak salah secara Rotten Tomatoes ini jelek ya, busuk kan? Rotten Tomatoes tuh. Nanti gue bakal bahas di Instagram Shorts gue sama di TikTok gue tentang Rotten Tomatoes ya, pendapat gue. Rotten Tomatoes, IMDb, what the fuck lah, gue gak peduli. Gak peduli ya? Sama itu website berdua, just pacuan aja lah. Just feel the experience movie yourself sendiri. Coba rasakan sendiri, nonton sendiri. Iya, bener. Ya itulah, maksudnya gini, mungkin kritikus lebih banyak kritik dari arah face kali ya. Face-nya terlalu cepat, banyak kan bilang. Dan gue akuin, bahkan di review kemarin yang non-spoiler buat gue, ini tuh grafik Black Adam itu terlalu monoton buat gue. Gila, ini bener-bener di puncak terus, cuman ada satu titik yang bikin gue, ini bahkan ya, harusnya menurut gue, ini nilainya 8,8 buat gue, awalnya, tadinya. Tapi karena ada satu scene di mana itu set moment, di mana si anaknya mati, dan itu buat gue sih, gue dapet ya, itu buat gue dapet. Dan itu bikin gue agak tone down sedikit, itu yang bikin gue, ini di atas 9 buat gue, itu buat gue. Tapi ya sisanya, balik lagi, ini monoton terus, gila bener-bener. Kalau film yang bagus buat gue udah sering banget ngomong, itu adalah yang grafiknya itu nggak cuma monoton, tapi ada yang dimana yang turun, ada build up-nya dulu, baru nanti naik lagi. Contohnya ya, buat yang nggak setuju nggak apa-apa,
Batman vs Superman. Gimana lu? Gak suka Batman vs Superman? Batman v Superman sih, gue menempatkan Batman vs Superman di atas Justice League sebenarnya. Snyder Cut? Enggak, yang Joss Whedon. Oh ya iyalah, gila Joss Whedon. Joss Whedon emang udah bawa banget. Ya tapi gini, memang ya itu Batman vs Superman kalau misalnya banyak yang kritik karena battle-nya cuma di akhir doang, tapi menurut gua bagus karena development karakternya dapat banget. Terutama yang Ultimate Edition ya, Yes. yang udah ada penambahan scene-nya. Dan kebalikannya dari Black Adam ini. Buat gua Black Adam ini terlalu bener-bener full battle semua dari awal sampai akhir. Lu terganggu nggak dengan hal itu coba? Enggak sih, cuman walaupun dia full battle ya, dia tuh tiap ketika lagi permasalahannya udah lagi panas-panasnya, lagi full battle ya, tetap dia langsung dilempar sama scene-nya itu dilempar ke masalah kerajaannya itu atau masalah hurutnya lagi makin diperjelas lagi sehingga di sisi emosional setnya itu dapatnya ketika bukan nostalgia, flashback. Ketika Black Adam-nya itu bersama family-nya, sama keluarganya, itu emosional dapat. Itu emosional dapat. Dan emosional kedua scene yang gue suka adalah ketika motivasi Black Adam untuk segigihnya, sebegitu inginnya dia keluar dari penjaranya Argus. Itu bagus Dari penjaranya banget Task Force X, ibaratnya kayak bener-bener Dr. Fate nge-guide dia bener-bener Black Adam. Kamu bisa menjadi savior atau destructor. Itu keren banget sumpah itu scene. Ibaratnya itu Black Adam-nya belum bicara Shazam, dia bisa keluar, dia bisa melawan pasukan Argus. Itu gua acungin. Tekadnya kuat banget itu. Kita bisa dapat emosionalnya dia kan. Emosional dapat banget, motivasinya dia untuk keluar dari sel tahanannya itu. Sumpah itu satu-satunya scene menurut gua acting Dwayne Johnson bagus di sini. Kan banyak yang kritik nih. Iya. Kita ini lebih ngelihat The Rock daripada Black Adam. Bener, iya. Tapi di scene Scene yang itu. penjara itu jujur gue udah ngeliat Black Adam di situ. Emosinya dapet itu. Daripada Dwayne Johnson. Itu yang bener-bener bikin gua, oh anjing ini 9,3 fix anjing. Gua itu gara-gara itu. Bener-bener scene dari back to back kan. Scene-nya Dr. Fate, scene-nya Black Adam. Dan Dr. Fate pun di kondisi itu dia lagi kritis. Lagi berantem. Dia lagi ngadepin nge-solo. Lagi solo cuy, gila. Solo lawan iblis. Gila itu. Terus yang gue suka itu angle, sinematografinya. Yes. Bener nggak? Sinematografi ini nggak ada lawan sih. Lu kalau mau bilang Marvel lebih bagus enggak sih? Enggak sih kalau sinematografi ya. Sinematografi ini anjir, gue acungin jempol. Apalagi yang scene itu bener yang tadi yang Black Adam itu. Dapat banget dari scene Black Adam ke Dr. Fate. Apalagi Dr. Fate-nya jadi banyak kan. Iya. Kita bisa lihat zoom, terus slow motion boom. Black Adam lagi kan, lagi berusaha. Dan yang gua kaget itu dia kan belum ngomong Shazam kan. Dia punya kekuatan dari mana anjir, dia bisa diserang begitu banyak, ditembakin loh. Yes. Dan dia benar-benar berusaha banget kan. Gimana pendapat lo tentang itu? Itu balik lagi ke tekad sih ya. Tekad ya, bener sih. Namanya Will of power ya. Orang tuh udah kalau di bahasa Naruto-nya jalan ninjanya lah. Jalan ninja Black Adam-nya nih. Black Adam dia nggak mau kehilangan Kandak karena Kandak ini udah bener-bener menaruh harapan ke dia. Bener. Gila itu adegan itu lu harus nonton sendiri deh. Gila keren banget. Dan gue sukanya lagi tuh bener-bener lama ya. Iya. Dia nggak, gue kira pas mulut, gue kan kayak anjing mulutnya buka nggak sih? Iya buka biar dia bisa ngomong gitu kan. Ternyata dia bukanya tuh udah pas di atas kan. Bener-bener dia masih gini, dia masih naik ke atas laut ya kan sampai kebuka Shazam biar anjrit. Itu klimaksnya tuh dapat banget tuh. Iya. Tensinya itu bagus banget. Dapet banget di situ. Tensinya bagus banget. Ya oke lah kalau ngomongin plot cerita bagus banget ya, kita tahu sendiri Black Adam meskipun face-nya cepet banget ya, tapi tetap dapat lah ya, Ya kalau misalnya kita ngomongin sekarang dari action sequence ya. Nah, action sequence ini kan sebenarnya nilai jual utamanya dari Black Adam action sequence gak sih? Yes. Battle. That's why action scene-nya banyak. Action scene-nya buset. Karena mau dijual action sinemanya. Dari awal kayak sampai akhir battle semua kayak. Battle. Presentasi battle-nya berapa ya? 80%-an nggak sih? Iya, di atas 85 lah. Di atas 85. Battle yang paling gue suka tuh ketika the first Justice Society meet Black Adam itu di Oh, lu paling suka itu ya? Iya, paling suka
daripada battle-nya di akhir sama Sabak, gue paling suka battle-nya pertama Black Adam lawan Justice Society. Apalagi scene ketika Dr. Fate inget yang mainin ilusi, dia ngeputerin Black Adam, ngubah langsung Oh, yang pas teaming up ya? iya, ngubah langsung ambience kota Kandak langsung Jadi kerajaan zaman dulu. Keren banget bangke. Terus ilusinya ketika ada burungnya nyamperin itu langsung berubah jadi Hawkman, Carter Hall tuh gila. Anjir itu, oh shit man. Gila. Itu keren banget. Ya kalau jujur aja ya, kalau pendapat gue pribadi, gue sih tetap dari dulu memang gue lebih suka Dr. Fate daripada Dr. Strange gitu. Ya walaupun gue fans DC, gue akuin tetap kayak ada beberapa superhero Marvel yang gue lebih suka gitu. Tapi kalau mau ngomongin Dr. Strange vs Dr. Fate ya, gue lebih suka Dr. Fate sih. Kalau lu tetap Dr. Strange ya? Yes. Ya udahlah. Tapi tahu kan masalah kalau Dr. Fate itu lebih dulu. Iya. Dr. Fate itu lebih dulu. Lebih dulu. Dia ini kebalik masalah terinspirasi ya. DC sama Marvel tuh sebenarnya tuh mereka tuh zaman dulu tuh nggak ada masalah. Mereka tuh saling terinspirasi dan menginspirasi. Iya. Kitanya ini aja yang menyebabkan seolah-olah terjadinya clash. Padahal mereka itu saling di belakang mungkin mereka tak mau kali kerja sama gitu. Iya lupa. Tapi kan gini loh uniknya ya. Kayak biasanya banyak kan kayak superhero yang kita lebih terkenal itu biasanya lebih belakangan. Iya. Contohnya nih misalnya kayak ya inilah Dr. Fate sama Dr. Strange. Orang udah taunya Dr. Fate siapa. Nice. Habis itu Aquaman sama Namor. Orang taunya Aquaman. Orang udah tahu Aquaman. Padahal yang duluan Namor. Iya. Gitu ya. Buat yang belum tahu Namor nanti lihat aja film Black Panther 2 ya. Ya oke, balik ke action sequence. Kalau menurut gua pribadi yang paling the best itu adalah scene di rumahnya si siapa namanya tuh? Ceweknya tuh. Adriana. Ingat gak scene yang slow motion itu? Anjing itu parah banget, men. Ingat gak? Yang slow motion dia Black Adam yang bertarung sama Hawkman. Iya. Yang dia ujung-ujung dia kan berargumen dulu, berdebat dulu, tiba-tiba ya. Iya, gini. Itu sumpah ya, itu scene awalnya gua kayak apaan sih? Lu ngapain berantem anjing? Iya. Rumah orang. Tapi at the end ada konklusinya. Iya. Dia ternyata nemuin crown-nya kan, gara-gara berantem itu kan. Ya oke lah, ada konklusi. Oh, gue bisa maklumin lah. Iya. Awalnya gue kira ini necessary banget sih ini battle kayak bangsat. Ini lu Hawkman, lu superhero anjing. Ngapain lu hancurin rumah orang gitu? Ya balik lagi. Ternyata ada konklusinya. Dan menurut gue itu scene itu oke, gue akuin yang scene tadi yang lu suka itu gila banget karena teaming up-nya keren banget ya. Tapi ini sinematografinya gila. Sinematografinya gue nggak bisa bohong loh, sumpah. Lu coba perhatiin 2 kali deh. Gue bahkan pengen nonton lagi ya cuman gara-gara scene itu, sumpah. Itu scene itu kayak banyak Easter egg lagi. No, banyak Easter egg. Apalagi di kamarnya si anaknya si Amon itu. Iya. Banyak banget Easter egg. Dan itu Easter egg itu gue demennya bukan sekedar Easter egg. Dia tuh kayak menekankan siapa akan yang selanjutnya bakal dilawan Black Adam. Iya. Dan Black Adam di situ berkali-kali nonjok poster atau logo yang berhubungan sama si Yais itu lah yang bakal ada di post credit itu. Iya, anjir lah, gila. Emang itu udah foreshadowing lah. Jadi foreshadowing dapat, Easter egg juga dapat gitu. Bagus banget. Ini soalnya gini loh, gua kan kayak belakangan ini kan kayak kita dijajalin film Marvel terus kan. Dan gue udah mulai capek ya sama jenuh sih. Soalnya Marvel itu kayak selalu kasih battle, apalagi Thor kemarin, buset dah. Itu battle apa coba yang lu inget dari Thor kemarin? Gak ada, paling scene anak-anak itu yang petir itu. Itu scene anak-anak di Thor dijadiin plot twist tapi malah jadi sampah. Ya itu gue udah kangen banget nih. Dan pas gue liat ini, anjir, gue kangen banget. Gue langsung track back gitu loh ke ala-ala scene-nya Zack Snyder, bos. Yang slow motion gue jadi inget scene-nya Black Widow dulu, ya kan? Scene-nya, pas battle-nya Black Adam, gue tuh selalu keinget sama Battle Man of Steel. Lu nonton Man of Steel? Yes, Man of Steel, fight itu kan, Zod itu. Fight-nya mirip banget tensinya, bener-bener kan? Bener-bener kayak dengan background musiknya, itu bikin kita bener-bener nggak bisa napas. Walaupun itu satu kelemahan sendiri, kita agak nggak napas, tapi ya bener-bener tensinya itu segitu. Bener-bener battle, anjir, gila. Salah destructible-nya lah. Iya, jadi bikin satu kotakan tuh kayak hancur aja. Iya itu bener-bener kayak. Tapi bedanya yang di sini kita ngelihat beda dengan Man of Steel, komedi.
Komedi ya di sini komedi dapat semua, tapi tidak menghilangkan citra dari Black Adam. Nah, itu. Contohnya itu bagian komedi paling gue suka tuh ketika yang Apa nih? pamannya Amon lagi nonton TV. Nonton Cowboy. Itu didorong ya? Black Adam dengan garangnya keluar ngedorong itu. Tanpa harus Black Adamnya mengucapkan sesuatu kalimat yang jokes. Yang lucu itu yang gua kritik dari She-Hulk kemarin. That jokes should be. Iya. Itu namanya jokes tanpa merusak citra dari karakternya. Iya, itu yang oke ya. Tim jokes Marvel banyak belajar lah dari yang Belajar tim nih, jokes fanboy Black Marvel Adam. udah ngakuin sendiri ya. Ya karena memang begitu loh. Gini. Dari kemarin ada beberapa orang yang tuh yang komen tuh kayak lu ngomong kayak gini ya orang Daredevil tuh kan ya kayak gini karakternya ya. Maksudnya gini loh. Kita udah ngelihat series Netflix ya kan karakternya. Di sini dirubah total, bener-bener total, bener-bener ngerusak gitu loh. Gue gini. Gue tahu emang karena seriesnya komedi, tapi kan nggak perlu juga ngerubah si karakter Daredevil kan. Ya sama halnya ini kita lihat works kok Black Adam. Kita bisa lihat Dwayne Johnson biasa kasih kata-kata yang lucu kan di film-film lain ya kan. Di sini jarang loh. Enak ada beberapa kali. Cuman rata-rata dia kasih stigma yang udah garang gitu loh. Meskipun kita tetap dapat The Rock-nya sih. Stigma The Rock emang susah Susah. dihilangkan. Udah terlalu ikonik. Apalagi bagian jokes yang bagian yang scene yang lu suka itu, yang lagi di rumah sama Carol itu. Iya, itu kan jokesnya Dr. Fate masuk yang dia ogah ikutan interupsi. Gue nonton aja lah. Gue nggak lu berantemnya terserah kata. Itu masuk. Kedua scene yang itu juga jokesnya dapat ketika dia lagi berbalas-balasan ngomong tentang that's just sarcasm. itu jokesnya masuk. Dengan mukanya garang Black Adam ngomong that's sarcasm. Tapi kan mukanya dia gak lagi ngejokes kan? Gak lagi ngejokes, tapi kita ketawa. Tapi kita ketawa. Apalagi yang kalau misalnya sama itu bener sama si uncle-nya si Amon. Uncle-nya Amon kan kocak banget gila itu. Dari awal gue udah ngakak loh. Dari awal tuh pas dia joget-joget nyanyi lagu di mobil tuh gue udah ngakak sih. Nah, mending kalau urusan jokes itu daripada ngerusak karakter utamanya dengan jokes yang dipaksakan, mending munculin satu karakter. Kasih karakter lain yang emang khusus ngejokes di situ. Dan karakter yang lain itu juga cuman sebagai pengikut alurnya tanpa dia mengikuti citra jokesnya itu. Gila, setuju banget sih gua. Ya, selain dari komedinya, kita juga bisa ngelihat scene, inget gak? Ada beberapa scene tuh yang kayak dibikin keluar dari jalur DC menurut gua. Dan itu bikin gua kaget banget. Anjir, contohnya. Scene slow motion yang ikutin Quicksilver banget, inget gak lo? Slow motion yang ikutin Quicksilver itu slow motion yang di awal inget gak? Yang dia masih di padang gurun. Yang dia yang gitu. lawan pasukan intergang. Nah, itu langsung gue track back. Anjing ini Quicksilver bangke. Itu gila loh, kayak Black Adam di situ nggak pernah. Mungkin ada scene di Flash ya, di Zack Snyder ada sih. Justice League. Ada juga ya? First, yang Superman ya? Baru bangkit dari kubur lagi tuh. Cuman itu kan kayak sekelibas doang tuh, bentar doang. Oh, ini bagus. Ini gue akuin bener-bener gue langsung dapat anjir nih DC kok udah mulai begini gitu kan. Terus ditambah lagi scene yang cowboy, ingat gak? Yang cowboy iya. Yang dia gini kan. Udah mau ditambahkan. Nah, itu scene cowboynya itu juga foreshadowing dari si uncle-nya ini nonton film cowboy itu. Iya. Gue langsung dapat ini referensinya dari mana Black Adam begini. Referensi. Iya, gila itu bener-bener langsung country kan lagunya kan. Langsung lagunya country kayak anjir, ini film Black Adam loh. Gue nggak expect ini dari Black Adam, sumpah. Tapi ini bagus. Refreshing. Kayak beda lah sama film-film DC lain. Oke lah, kita udah bahas sekarang dari sisi plot cerita, komedinya kita udah bahas, actionnya kita udah bahas. Nah, kita pengen bahas sekarang dari karakter-karakternya nih. Wah, kita kan udah bahas nih Black Adam ini kan kita nggak bisa ilangin ya The Rock-nya. Memang itu udah susah lah ya. Udah susah. Gue tadi udah expect lebih sih dari trailer kan. Namanya bintang besar tuh susah dihilangin. Susah, ya. Ibaratnya kalau kayak Robert Downey Jr. Kalau kayak ini pun Mark Hamill pun yang Mark Hamill yang aktor Star Wars disuruh acting di Marvel pun kita bakalan masih bisa ngelihat sosok siapa Anakin Skywalker ya? Iya, masih bisa ngelihat sosok Anakin Skywalker pertama. Karena ini tuh yang udah erat.
Iya, ya tapi kalau ya kita kesampingkan dulu ya Black Adam-nya, kita dari karakter-karakternya. Kita lebih fokus ke JSA dulu contoh. Menurut lu gimana acting dari para anggota JSA ini? Gimana coba? Acting para anggota JSA ya, untuk yang paling gue suka sih chemistry antara Dr. Fate sama bukan Dr. Fate sama Hawkman, Carter Hall sama si Noah Centineo, siapa nih meraninnya? Atom Smasher. Atom Smasher. Oh, lu justru sukanya situnya? Gue lebih suka chemistry antara dia berduanya malah. Oh gitu. Oh, karena scene ini yang you and me. Yes. Itu lucu sih. Itu jokesnya dapat dulu. Itu lucu Itu sih. ada ibaratnya kayak scene mentor to the student lah. Iya. Kelihatan banget di situ kayak padahal itu scene-nya yang Atom Smasher jadi besar tuh kan dia bermaksudnya hey, tapi jangan tolong. lewat sembarangan. Dia ngomelin Black Adam, lu mau bertepuk tangan gua gitu. Tapi langsung kita dibikin dari yang kaget itu langsung dibikin ketawa. Iya. Langsung Carter Hall yang kena tangannya. Tapi gini ya, kalau menurut gue pribadi, gini, untuk actingnya Hawkman kita nggak usah bahas, itu bagus, yakin. Tapi untuk Dr. Fate oke lah, menurut gue masih oke dengan wibawanya dia. Tapi justru dua karakter lainnya ini, si Cyclone sama si Atom Smasher yang menurut gue terlalu tersingkirkan buat gue. Setuju nggak lu? Kurang dieksplor. Ya, gue setuju mungkin emang ini pengennya fokus udah Black Adam. Jadi dua karakter ini kayak cuman sekedar ya jokes-jokesan aja gitu kan. Bener nggak? Apalagi Cyclone. Coba, yang lu inget dari Cyclone apa coba? Actionnya juga dia tuh actionnya kayak bukan dia tuh gak selalu yang memegang kunci dari action scene. Iya. Dia tuh cuma muter. Cuman nampilin CGI. Setuju nggak? Muter slow motion bawa besi-besi atau paralon untuk ngelemparin. Yang kita ingat cuma itu sepanjang film, bener nggak? Sepanjang film cuma ingat dari Cyclone ini doang. Itu pun scene yang ketika dia Carter Hall ngomong Maxine Hankel ini dia IQ-nya di atas rata-rata lah, ibaratnya orang pinter. Dan scene ketika dia jenius itu pun cuma diperlihatkan ketika dia menyembuhkan si Amonnya ini, nge-heal Amon di pesawat Justice Society. Belum kurang. untuk line jeniusnya itu kurang ditonjolin, kurang. Malah ditolol. Tolol aja. Ngakak sih gua. Ya tapi ya gini loh. Bener-bener mungkin kalau untuk Atom Smasher masih ada sedikit benefit of the doubt lah menurut gue lah, karena ya ada beberapa scene konyol dia antara dia sama Hawkman, oke lah ada chemistry sedikit. Tapi untuk Cyclone-nya ini yang gue sayangin banget, yang gue inget sepanjang film tuh dari dia ya cuman dia ngendalin pipa-pipa itu, sumpah bener-bener itu doang. Tapi gue akuin scene itu works banget, scene itu karena CGI-nya CGI-nya gila, slow motion-nya itu walaupun ya untuk battle kayak dia nggak terlalu ngefek sih ya bener sih. Lempar besi yang lain udah terlalu OP. Gak berasa Black Adam. Gak berasa dia. Tapi buat nunjukin kerennya oke lah. Buat nunjukin dia. Tapi buat gue scene-nya dia masih kurang. Dan menurut gue memang ini cuma buat pemeran tambahan lah ya. Dua itulah. Tapi ya oke lah. Ini kan memang ini cuma side karakter. Tapi kita coba lebih ke main-nya itu adalah villain utama dari film ini. Sabek. Menurut lu Sabak kayak gimana coba? Untuk villain ini yang menurunkan penilaian gue. Oh, oke. Jadi mestinya bisa 9 ke atas jadi 87. 87. Oke. Dari Sabaknya ini aduh gimana ya? Sebenarnya gue suka konsep stylenya dia ya. Secara CGI? Secara CGI. Bagus. Konsepnya dia. Tapi gue mengganggu loh jenggotnya gue. Gue mengganggu banget lah. Soalnya yang di awal kan udah ditampilin tuh yang Sabak yang aslinya, yang Raja Nerakanya itu. Kan udah ditampilin tuh yang, wow anjing ini kan gue udah serem. Terus pas keluarin Sabak yang versi yang udah dianya, anjing kok ada jenggotnya bangsat. Jadi lucu. Itu juga dikepang tuh sebenarnya nggak perlu tuh Sabak itu. Dibikin rambutnya naik aja nggak apa-apa sebenarnya dengan tanduk. Dan nggak usah ada rambut juga nggak apa-apa. Dengan tanduknya itu aja udah intimidate banget. Iya. Dan dari Demon Sabak ini gue nggak sukanya dia perannya ini bukan sebagai sosok villain yang apa ya, yang punya kehendak sendiri atas kemauannya. Bener. Dia tergerak karena atas keinginan iblis-iblis yang di Rocks of Finality, para demon-demon itu. Villainnya kurang ya. Kedua, dia ini di sini lebih bukan kepada sosok villain yang bener-bener mastermind yang harus dilawan dengan memutar otak. Dia jadi kayak monster-monster Megazord yang berantem yang ngamuk nggak jelas itu doang. Setuju. Poinnya itu. Setuju. Ini
Ya ini buat yang belum lihat ya, gue udah buat di TikTok gue di ngelantur_iden sama di Instagram gue ngelantur_iden. Di situ gue ngebahas top 5 villain menurut gue ya. Lu nonton gak? Iya, Voldemort. Iya, Nah, ini menurut gue bener of all time ya. Jelas Sabak ini, keberapa ya? Karena kalau lu perhatiin dari 5 villain yang gue rank, itu bener-bener semuanya punya sesuatu yang ditonjolin banget. Dan menurut gue Sabak ini, gue setuju sama lu. Ini cuman, menurut gue Sabak ini literally cuman buat nunjukin kalau Black Adam ini OP, bener gak? Iya. Iya, jadi kayak kita ngelihat ini, dikasih villain ini supaya kasih lihat kalau anjing Black Adam lebih jago anjing Black Adam. Black Adam bener-bener, ini true villainnya sebenarnya Black Adam gitu. Setuju, ya kan? Iya. Iya, Sabak itu cuman buat sekedar sekedar satu sosok yang ngamuk-ngamuk menghancurkan kota dan berusaha mendapatkan throne. Udah itu dong motivasi dia, plan yang nge-build up dia untuk menjadi villain tuh dengan latar belakang kayak gua garis keturunannya Achtung. Itu masih kurang. Bener, setuju. Itu gua kurang banget buat gua. Tapi yang bikin gua nggak terlalu mempermasalahkan itu adalah karena Black Adam balik lagi. Black Adam itu villain buat gua. Makanya gua nggak terlalu permasalahan. Jadi kayak, ini villain utama dari film ini Sabak. Tapi memang beda dari film lain yang villainnya gila banget gitu dikasih lihat. Tapi di sini ya udahlah, villainnya cuma buat kayak gini doang. Yang dikasih lihat fokus itu Black Adam-nya gitu loh. Kan soalnya Black Adam ini kan udah diintroduce supaya jadi villain di film lain, bener kan? Yes. Iya, ya kita nggak tahu nanti mau lawan Superman atau lawan Shazam ya. Kita belum tahu juga, tapi rumornya sih Shazam sih memang sih. Ya, itu untuk Sabeknya ya. Oke lah, kita langsung bahas konklusi dari film ini yang ditandai dengan adanya credit scene ya. Credit scene-nya oke, gimana? Lu pas nonton credit scene-nya reaksi lu gimana tuh? Gue sebenarnya gue salah satu orang yang ke spoiler. Tapi bangsat, kesel gue anjing. Sebelum nonton tuh gue salah satu orang yang ke spoiler ya, tapi di spoiler itu kan ya namanya kualitas nonton langsung sama nonton di spoiler itu kan beda ya. Beda. Bener-bener walaupun udah ke spoiler, lu nonton langsung pun lu juga tetap bakal dapet hype. Ambience kagetnya itu tetap dapat. Karena kalau di spoiler itu kontras warna sama gradasinya tuh nggak ada. Karena lu kena videonya, lu nonton? Kena gua. Aduh. Lu tahu kalau ke spoiler itu nggak sih kalau orang ngirim link di thumbnailnya udah ada kayak gitu. Itunya. Sama juga kalau misalkan di Instagram atau TikTok kan scroll udah autoplay kan. Iya. Bukan kita yang Reels ya. Reels udah kepotong. Nah, tapi itu gak menurunkan kagetnya gue, ambience kagetnya gue, karena di situ gue ngelihat Superman Cavill bukan Cavill-nya ini yang membuat gue kaget sebenarnya sih. Gue kaget ngelihat stylenya Superman dengan logo S-nya kuning, rambutnya yang dibikin. Iya bener banget bos. Matanya biru. Itu dibikin bener-bener klasik original Clark Kent, klasik original Superman di komik begitu. Iya sih, setuju. Kagetnya gara-gara itu ya? Iya. Feel hype-nya dari itunya ya? Anjir, gue dalam hati, anjir nih klasik Superman banget yang gue lihat. Beda banget dari yang Man of Steel. Lu inget nggak? Lu nyadar nggak soundtracknya? Soundtracknya? Nggak nyadar ya? Soundtrack Man of Steel kan sih? Bukan. Soundtracknya Christopher Reeve. Yang dulu, Superman yang dulu. Wah, itu bener-bener. Walaupun gue lebih ikonik Christopher Reeve punya sih, tapi soundtracknya si Man of Steel sih emang gila banget sih, si Hans Zimmer kan. Nah, itu emang itu bikin tegang sih pas nonton Man of Steel. Ya itulah, tapi ngomongin credit scene ya, gue juga sendiri memang gue denial sih sebenarnya sih. Kayak beberapa kali, gue sih sebenarnya nggak ke spoiler. Tapi kayak ini bener-bener setiap omongan orang, setiap ada begitu-begitu untuk kayak ada foto-foto yang udah mencurigakan, gue langsung scroll biasanya. Terus gue langsung denial. Nggak ada Superman. Gue denial. Masalahnya mau denial pun susah. Di IMDb itu udah bener-bener dikasih lihat Superman, Henry Cavill ada ya? Henry Cavill udah masuk jajaran itu, tapi nggak dikasih tahu as a Superman. Tapi gue bingung orang-orang yang naruh aktor di Black Adam ada Henry Cavill. Ya orang udah pasti pikirnya udah ke Superman, ke siapa lagi? Ya iyalah, aduh. Masa mas-mas pegawai Daily Planet doang? Ya tapi gini ya, oke lah.
gue emang denial meskipun udah ada rasa kayak oh ini kayaknya ada tapi pura-pura nggak ini ya, tapi pas gue nonton tetap sih gue juga hype-nya anjir super. Gue awalnya karena gue nggak tahu scene kayak gimana kan, pas Black Adam gue lihat kan, gue perhatiin ini Superman nih terus habis itu scene yang drone itu kan gue kira anjing jangan-jangan Batman. Gue mikir gitu anjing jangan Batman, bang kayak lebih kaget lagi gue kalau Batman. Nggak, masalahnya tune yang didapat itu malam hari. Nah, Ada drone Argus, ada Amanda Waller. Diketahui kan Amanda Waller itu sebenarnya lebih deket sama Batman. Lebih deket sama daripada iya. Superman. Makanya gue udah ini kan apa di credit scene yang end credit scene yang kedua. Terus gue mikir set. Terus kita udah ngomong kita di bawah alurnya si Amanda Waller yang tiba-tiba dia ngomong, oke, kalau lu nggak mau nurut ya gue kasih orang dari planet lain. Bang, Iya, bener nih anjing. Amanda Waller counterannya gue suka sih. Dia kan Black Adam-nya membuat statement gak ada yang bakal bisa ngalahin dia di planet ini. Amanda Waller langsung tak gue patahin. Oke, gue kirim orang yang bukan dari planet ini aja. Ya itu keren banget, itu gue suka banget. Ya itu gue setuju dengan tiba-tiba muncul dari smoke ya kan, dari asap tiba-tiba muncul versi klasik, tiba-tiba si Henry Cavill udah begini. Terus yang gue sadarin lagi, si Henry Cavill jadi makin gede badannya. Agak lebih gendutan, tapi itu lebih ikonik komik menurut gue. Superman yang di komik kan buset gede banget kan. Ya ini lebih gede lagi. Superman di komik tuh bulk deh. Bulk banget. Nah ini mulai bulk nih si Henry Cavill. Anjing keren banget sumpah itu. Terus auranya, terus si Dwayne Johnson dihadapin. Waduh, gue kayak gue kayak ada track gue. Gila keren banget sih. Lu juga track gak? Kaget sih. Kaget sih. Ya itulah scene itu ya, lu pasti kalau udah nonton podcast ini harusnya udah nonton juga credit scene-nya. Apa jangan bilang lu keluar nih sebelum. Aduh sayang banget. Ya itulah si Amanda Waller memang kita kan taunya memang dia lebih deketnya ke arah Suicide Squad gitu kan, lebih ke Task Force X kan dibandingkan dengan superhero kan. Iya, dibandingkan dengan Tapi dia tuh gimana ya? Dia sebenarnya anti-hero loh Amanda Waller. Iya, gue tuh mikirnya tuh dia tuh sebenarnya gak punya kendali penuh terhadap Justice League. Tapi di sini Justice League tuh gak harus tunduk ke dia. Nah, tapi kenapa ya di sini kayak diarahinnya ke situ ya? Di sini kayak seolah-olah Amanda Waller ini kayak Justice Mimpin League deh. juga Kayak Nick Fury-nya nggak sih? Iya. Nah, masalahnya gini loh. Kayak Amanda Waller, gue inget lu nggak nonton Peacemaker ya? Nonton. Oh nonton? Sampai habis. Nah, sama kan? Yang kirim backup itu kan Amanda Waller. Iya. Dan Justice League datang semua. Dan yang minta backupnya pun anaknya si Amanda Waller itu. Nah, berarti artinya Justice League itu tunduk sama Amanda Waller. Iya. Kenapa Ibaratnya bisa kayak gitu? itu pun juga anak yang minta, bukan kehendak Amanda Waller, dan segitu gampangnya Amanda Waller turunin tuh 4 Justice League ke situ untuk cuman permasalahan Ya Butterfly elah. yang cuman villainnya kau yang cacing gede itu, aduh, villainnya gue kurang suka sih. Iya tapi ya oke lah, ini untuk bikin hype aja, kita nggak tahu. Dan gue pengen tanya nih untuk pertanyaan terakhir nih buat lo. Bukan terakhir sih, ya ada lagi nanti yang terakhir. Pertanyaan ini kayak, gimana menurut lo, teori lo? Kayak selanjutnya nih. Oh, kedepannya. Kedepannya menurut gua entah ini untuk diarahkan ke sequel Black Adam 2 atau Shazam Fury of the Gods, pastinya bakal diangkat cerita dari DC Animated Series, salah satu dari DC Animated Series. Oh, okay. Yaitu Superman Shazam The Return of Black Adam. Oh. Oke. Mungkin kalau walaupun bukan di film Black Adam ya, bakal ada scene di mana Superman sama Shazam teaming up lawan si Black Adam ini. Wah, gila sih. Oke. Ini nih gini nih, kalau buat gue pribadi, Black Adam kayaknya menurut gue munculnya itu justru di Shazam 3 kalau buat gue. Karena di Shazam 2 kan kita udah dikasih trailernya tuh. Dan emang kayaknya maunya fokusnya ke si ini dulu kan. Iya, Daughter of Atlas dulu kan. Baru mungkin di ketiganya kayak klimaks banget kan. Lawan bener-bener rival abadinya gitu kan. Tapi kalau misalnya Superman, gini. Coba menurut lo, Superman sama Black Adam siapa yang lebih jago? Menurut gua Superman sama Black Adam. Ini BTW, gue bakal kasih video mengenai Superman sama Black Adam siapa yang lebih jago di Reels gua sama di TikTok gua. Nanti tunggu pembahasannya dan gue pengen coba tanya pendapatnya si Angga nih.
Menurut gue Superman Oke. Biar kan OP powernya ya. OP juga. Pertama, Superman nggak bisa menonaktifkan kekuatannya. Oke. Black Adam bisa menonaktifkan kekuatannya Oke, ketika paksa setuju. dia ngomong Terpaksa Shazam. ya. Kedua, Iya sih, bener-bener. Black Adam nggak tahu kelemahannya Superman itu Kryptonite. Oke. Terus? Jadi itu di satu sisi jadi poin Superman bisa abis-abisan ngegempur terus karena Black Adam-nya itu ya dia bisa batalin spellnya. Kedua, dia kekuatannya dia bisa ditarik lagi sama Wizard Shazam. Ketiga, dia nggak tahu weakness dari Superman. Oke, tapi lu ada tahu nggak satu hal? Superman selain Kryptonite kelemahannya apa? Apa? Nggak tahu ya? Nggak. Ini fatal loh. Oke, Pacarnya. bukan. Itu udah pasti. Itu udah pasti itu. Fatal itu. Langsung jadi gila dia langsung Iya. kalau pacarnya dibunuh. Bisa jadi evil Superman. Justru lebih dewa lagi jadinya, lebih mampus. Oke, gini. Kelemahannya kan Kryptonite. Oke, mungkin yang kedua ya bisa dibilang kelemahannya adalah mungkin kalau dibikin jauh dari matahari. Karena kekuatan dia berasal dari matahari. Tempat gelap. Iya. Tapi itu pun tetap OP sih. Tapi ada yang ketiga yang fatal sebenarnya. Dan justru Black Adam punya kemampuan ini. Sihir. Sihir. Superman itu kelemahannya sihir. Oh, ada sihir juga dia. Kelemahannya magic. Nah, makanya lu tadi kan bilang Superman lah lebih jago. Nah, kenapa Superman sampai teaming up sama Shazam buat lawan Black Adam? Ya karena itu. Karena yang bisa lawan Black Adam menurut gue ya sihir sesama sihir gitu. Memang kalau secara power gue akuin Superman lebih superior. Tapi kelemahan itu yang bikin bisa lebih balance sih. Dan gue sih kalau gue pribadi ya gue lebih imbang lah ya antara dua itu. Ya oke, untuk itu aja untuk ya podcast Kiki udah lama banget gila. Berapa lama kita ngomongin Black Adam ya? Tapi yang sesuatu ngeganjel dari post credit ini adalah di scene ketika Superman ngomong Black Adam we need to talk. Black Adam-nya ini nggak terlihat defensif atau ngedenial, dia tuh terlihat welcome karena dia di akhir senyum kayak menerima gitu. Oke. Iya, Kita iya. mungkin bakalan diperlihatkan sisi di mana perundingan antara Superman sama Black Adam yang awalnya masih harmonis, lama-lama menemukan titik buntu di mana Berantem. Black Adam ini selanjutnya dia bakal termotivasi untuk ngejajah negara atau negara lain di luar itu yang udah ngabisin eksploitasi source-nya dari Kantek ini. Si King of Revenge-nya dia belum hilang lah walaupun dia dari Adriana Thomas dan Justice Society udah menilai dia Jadi baik dia jadi baik. Ya who knows? This is Black Adam, bro. Black Adam. Villain. Black Adam tuh nggak bisa dijauh-jauhin dari si King Revenge, bro. Nggak bisa. Black Adam tuh Walaupun dia udah setobat apapun, dia pasti... gue nggak tahu ya, tapi bisa juga memang Warner Bros mau bawa si Black Adam lebih ke yang benar-benar anti-hero kayak model-model Venom kali ya. Ya nggak sih? Venom di Sony. Ya kita tahu kalau Venom di komik, wah ini brutal nih, ini villain gila sebenarnya. Tapi di Sony dibuat jadinya model-model anti-hero yang ya udah kalau penjahat dia bunuh kan, kalau yang baik ya udah dia nggak bakal bunuh gitu kan model-modelnya. Ya ini Black Adam menurut gue sama-sama nih. Yes, konsepnya gini. Konsepnya intergeng jahat bantai, penduduk handak nggak tunduk sama dia, ya udah dia jagain. Iya. Tapi ya menurut gue justru kekurangannya di situ sih. Kekurangannya buat gue harusnya, gue pengennya dari awal dari trailer kelihatan Black Adam dibuat brutal aja udah. Walaupun ya ini gue akuin salah satu yang bagus dari Black Adam ini adalah PG-13 nih. PG-13 yang kayaknya sih Bang Rewok itu permasalahin ya. Bang Mario kayaknya bilang PG-13 aduh harusnya di atasnya lagi Kalau buat gua nggak usah. Nggak usah. Buat gua nggak usah. PG-13 oke. Justru PG-13-nya works. Karena PG-13-nya bukan yang kayak ada tangan buntung kok. Ada tangan buntung walaupun darahnya emang nggak ada. Tapi itu bikin kesan kita anjir nih keren. Ada bagian yang dia baru keluar dari tomnya kuburannya dia ngecekek sampai jadi tulang. Itu tetap kan, ada. Itu kan bener-bener flashback ke game yang Mortal Kombat itu Sub-Zero tuh sampai tulang-tulang belakangnya itu. Iya, dan itu menurut gua bagus juga lah. itu. Bagus juga lah. Oke lah, nggak apa-apa lah. Maksudnya nggak dibuat R-rated tapi tetap oke kan. Ini juga bisa PG-13 ini juga works untuk mengubah stigma biar DC gadar. Nah, bener. Apalagi komedinya makin banyak. Gue lihat ini di sini David Zaslav ini udah mulai ingin mengubah stigma masyarakat tentang DC Dark itu. Dia itu DC itu ngedengerin kita sebenarnya dari kemarin.
Oke. Ya, gila. Ya, Black Adam. Oke, gue cuman pengen nanya terakhir nih ya. Harapan lu untuk Black Adam, kalau misalnya ada sequel, dan kasih rating untuk Black Adam ini berapa? Black Adam ini rating keseluruhan 8,7 dari 10. Oke. Yang seharusnya bisa 9 ke atas ya. Dari sabaknya inilah yang kurang, Sabaknya yang menurunkan ya? Ya, oke. Tapi 8,7 itu ya masih dalam kategori, kalau di kampus tuh masih kategori A lah, walaupun A minus ya. Ya. Masih layak untuk ditonton untuk halayak umum. Bahkan gue ngelihat teman-teman gue yang kubu merah, kubu Marvel aja pada tertarik nonton ini. Ini kan menunjukkan bahwa DC udah mulai ingin merubah stigma masyarakat tentang dirinya. Terbukti ketika fans merah, fans Marvel mulai tertarik untuk menonton ini, berarti kan works. Stigmanya itu udah mulai mau terubah gitu. Ya, betul. Si. Gimana harapan lu Black Adam 2 kalau misalnya ada? Black Adam 2 misalnya ada, yaitu mengangkat cerita dari DC Animated Series yang karakter Superman. Berarti fokusnya Superman ya? Superman Shazam, The Return of Black Adam. Oke, sip. Oke. Kalau buat gua, dari gua udah tahu sendiri ya, gua kasih rating 9,3/10 ya. Menurut gua ini film DC, aduh mau bilang terbaik kedua atau ketiga ya? Ya antara 2 3 itu. Ya untuk gua yang pertama tetap Justice Snyder Cut ya, dan untuk kedua ketiga gua bingung antara Batman vs Superman sama ini. Ya, ini yang gue bingung. Oh, gue kira lu kedua naruhnya Man of Steel. Oh enggak, Man of Steel menurut gue anjing terlalu apa ya? terlalu gelap. Ini gue buat sebagai fans sih, gue bilang Man of Steel terlalu gelap. Gelapnya parah sih. Tuh guys ya, jadi yang ngomong dark itu bukan fans Marvel dong, fans DC juga bisa bilang DC dark. Iya, gue setuju serius Man of Steel. Serius, Man of Steel itu, Superman itu kan superhero yang menyelamatkan manusia. Nggak ada menyelamatkan manusia di Man of Steel. Ya, ini top 5 DC gue tetap Man of Steel. Bagus, gue akuin bagus ya. Tapi kelemahannya itulah yang bikin gue nurunin. Dan menurut gue ya, Batman vs Superman jauh lebih netral. Yang Ultimate Edition ya, bukan yang sebelumnya. Kan ada versi yang di bioskop tuh rilis pertama, itu jelek sih. Kurang build up karakter, kurang. Ya segitu aja, kita udah lama banget ngomong nih sama si Bro Angga ini. Ya capek juga nih. Lumayan tuker pikiran lah dari kubu merah sama biru ini. Iya. Tapi nanti kita mau jadi ada Discord ini nih, Discord discuss nggak ada nggak? Untuk Sabtu sih mudah-mudahan sih harusnya ada ya, soalnya udah absen lama banget. Itu pun juga siangnya gue paling urusin nobar dulu. Kalau yang mau nobar bisa tuh ya. Hubungi kontak-kontak yang tertera tuh yang nobar Black Adam di Blok M itu. Ya. Cari aja di IG tuh banyak. Oke. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau tahu nih, penasaran, kepo nih sama si Bro yang ini satu ini, namanya subscribe tadi apa? Alex Sansala ya. Dia bahas pop culture juga. Dan jangan lupa juga subscribe ya channel kita sendiri ya, yang sangat-sangat baru ini ya. Ngelantur Indonesia ya. Jangan lupa juga kita punya Instagram ngelantur_IDN, TikToknya juga dengan nama yang sama. Di situ gue ngebahas versi package-nya lah, lebih versi komplit. Lebih kalau mau yang bosan nonton nih podcast berapa 1 jam kali ya. Ya mau yang 1,5 menit, nah udah follow Instagram gue aja. Di situ gue bahas banyak lah pop culture juga. Oke, segitu aja dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.